Nabi Muhammad SAW bersabda, kala Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, maka nanti dia bersama aku di dalam sorga. Ini hadis yang umum yang sering kita dengar. Dan ada hadis yang khusus yang serupa, man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta dengan dzurriyyatku, maka sungguh dia cinta dengan aku. Maka barang siapa yang cinta dengan aku, nanti ada pada diri orang itu nanti bersamaku di dalam sorga. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video di awal yang saya sematkan itu merupakan salah satu oknum habaib, merupakan ketua FPI Kalimantan Selatan kalau saya tidak salah ya. Maksa sekali demi untuk bagaimana supaya umat Islam mencintai dirinya, percaya diri, mengangkat satu hadis yang hadis ini saya yakin sampai lebaran kuda pun tidak akan pernah kita temukan. Dan tentu apa yang menjadi lakon mereka ini merupakan hal yang biasa. Jadi karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga dusta atas nama Nabi pun dia lakukan demi untuk bagaimana supaya umat Islam hormat kepada mereka. Karena itu menjadi semakin tidak yakin saya bahwa mereka ini suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul-betul suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan dari sini saja kita sudah bisa menilai tidak akan mungkin berani melakukan kebohongan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjual hadis Nabi. Ini sesuatu yang menurut saya penting untuk diluruskan dan penting untuk disampaikan ke publik agar tidak menjadi satu problematika yang secara berkesinambungan membodohi masyarakat Muslim Indonesia. Di sini juga saya akan tampilkan seperti apa Kiai Nur Ikhya dari Ampel meluruskan apa yang disampaikan oleh sang ketua FPI Kalimantan Selatan ini. Untuk lebih jelasnya kita simak secara bersama-sama, dan saya berharap sahabat-sahabat semua untuk bisa fokus supaya kemudian kita tidak gagal paham terhadap apa yang menjadi penyampaian dari Kiai Nur Ikhya. Jadi kita ngaji secara bersama-sama melalui konten beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama di mana dan kapan saja, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Semoga semuanya berbahagia, selamat dunia sampai di akhiratnya. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan menyampaikan ulasan untuk meluruskan ucapan tausiah mau'izah hasanah ya dari seorang Habib yang bernama Habib Zakaria Bahashim, Ketua FPI dari Kalimantan Selatan, yang berapi-api menyampaikan sebuah hadis yang mana hadis itu sangat-sangat langka ya. Bunyinya adalah man ahabbal dzurriyyati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu saya sudah cari sampai Jungkir Wali itu nggak ketemu. Belum ketemu saya hadisnya itu. Tolong mungkin para pemirsa dan pendengar sekalian ada yang bisa menemukan hadis yang disampaikan oleh Habib Zakaria Bahashim tadi, ya. Tolong jenengan tulis di kolom komentar, saya tak ikut belajar. Saya sudah cari kemana-mana itu hadis. Ada redaksi yang maknanya hampir sama yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi akhibullah halima yaghdukum min ni'amihi wa akhibuni yuhibbullah bi hubbillah wa akhibbu ahla baiti luhubbi, rawahu Tirmidzi. Itu pun ada perawinya yang majhul, tidak diketahui, yaitu yang bernama Abdullah ya
bin Sulaiman An-Naufali ini majhul. Jadi hadis ini tidak dikatakan sebagai hadis yang sahih karena ada perawi yang tidak diketahui asal-usulnya. Lah, kok ini ada hadis man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, itu dari siapa yang meriwayatkan? Rawahu siapa? Hadisnya dan kitabnya apa? Dan saya juga belum menemukan, saya tidak mengatakan tidak, belum menemukan hadis itu, redaksi itu. Jika benar hadis itu ada, ya pastinya banyak orang yang meriwayatkannya. Saya kira hadis itu mungkin hadis buatan ya kaum Mbak Alawi sendiri. Entah dari mana, atau dari kitab-kitab sufi yang ada, atau bagaimana, saya kurang mengerti ya. Oleh sebab itu keterbatasan pengetahuan kami tentang redaksi hadis ya, mohon para pemirsa dan pendengar sekalian membantu kami untuk bisa menemukan redaksi hadis man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani. Ya, barang siapa mencintai dzurriyyahku, keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh-sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa mencintaiku maka Pinjaman di Ada Kami. Nama, laras, limit pinjaman hingga 80 juta. mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Kalau yang man ahabbani kana ma'i fil jannah ini masih bisa ada korelasi dengan yuksarul mar'u ma'aman ahabba atau antama'an ma'aman ahbabta. Itu masih ada. Tetapi yang ini loh, yang man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani, ini saya masih belum bisa menemukan. Kalau seandainya nanti titik mentoknya itu nggak ada yang bisa menemukan hadis ini, berarti Habib Zakaria Bahasim ini berbohong. Dan ini sangat berbahaya. Inna kadziban ala khatin laisa kakadzibin, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala khatin. Sesungguhnya berdusta kepadaku itu atas namaku itu tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakanku, maka dia telah benar-benar mencari tempat duduknya, tempat kembalinya di neraka. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ikhyan, sebagaimana yang juga saya sampaikan di awal, bahwa sampai lebarang kuda pun atau bahkan sampai lebarang unta pun hadis itu tidak akan pernah ditemukan. Kenapa? Karena itu hadis palsu, hadis yang tidak jelas, yang kemudian dipakai oleh mereka untuk membuat fatwa-fatwa sesat di lapangan. Nah, lagi-lagi apapun motifnya itu saya kira jelas. Tidak perlu lagi kita bingung-bingung bahwa mereka memang keblinger untuk diakui sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengangkat hadis-hadis palsu untuk mendoktrin umat. Nah, keuntungan kita karena masih ada kiai-kiai NU seperti Kiai Nur Ikhyan ini yang kemudian berani meluruskan mereka. Kalau yang lain kan husnuzon saja, percaya, termasuk ketua PBNU. Saya kira mengajak para nahdien untuk percaya begitu saja dengan mereka, padahal yang menjadi korban selama ini adalah dominan orang-orang Nahdien. Saya yakin orang-orang elit di Nahdien tidak akan menjadi korban, tetapi Nahdien kultural itu yang kasihan. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi korban penjualan nasab palsu ini. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.